Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal jawwadul karim. Wa salawatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puja hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan langit tanpa beserta seisinya, dan Tuhan yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bintang-bintang tanpa tentungan, bulan dan matahari tanpa sandaran, dan yang telah memberikan kita begitu banyak sekali nikmatnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha." Yang artinya, dan jika kamu ingin menghitung nikmat dari Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tak mampu menghitungnya. Terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, dan salat berserta salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Ikhwani fillah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan satu nikmat yang besar yang sering kita lupakan, yaitu pengorbanan kedua orang tua kita. Kita yang saat ini berada di pondok tentu menyadari bahwa keberadaan kita di sini tidak lepas dari doa, usaha, dan pengorbanan mereka. Pengorbanan yang tidak terhitung, ibu yang telah mengandung kita, ibu yang telah menanggung rasa sakit dan kelelahan selama mengandung dan melahirkan, serta ayah yang bekerja keras, menahan lelah dan mengorbankan keinginan pribadinya demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah lahir, orang tua kita mendidik kita, menafkahi, menjaga kesehatan, serta menuntun kita mengenal agama Islam yang mulia ini. Kini kita tinggal berada di pondok yang jauh. Mereka tetap memikirkan kita, mereka mengirimkan biaya, menahan rindu, serta tak henti-hentinya mendoakan kita agar menjadi anak yang saleh dan salehah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Perhatikan ikhwani fillah, setelah perintah menyembah kepada Allah langsung disambut dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ridallahu fi ridal walidaini wa sadallahu fi sadal walidaini." Yang artinya, ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun cara berbakti kepada orang tua meskipun kita jauh di pondok, mungkin kita memang tidak bisa membantu mereka setiap hari secara fisik, akan tetapi banyak cara sederhana berbakti kepada mereka walaupun kita di pondok. Yang pertama, mendoakan mereka setiap setelah sholat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh agar pengorbanan mereka tidak sia-sia. Dan yang ketiga, menjaga akhlak dan adab di pondok, karena kebaikan kita adalah kebahagiaan bagi orang tua. Dan yang terakhir, menghubungi mereka meskipun hanya pesan yang singkat untuk memberi kabar dan menenangkan hati mereka. Inspirasi dari kisah nyata, ada seseorang santri yang bernama Ahmad. Ketika ia berada di pesantren yang jauh dari kampung halamannya, ia setiap malam mengirimkan pesan singkat kepada kedua orang tuanya, "Alhamdulillah saya sehat, tolong doakan saya ibu ayah." Dan orang tuanya pun setiap malam menangis dalam sujudnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara anaknya yang jauh. Meskipun Ahmad tidak dapat memberi banyak uang, perhatian, doa, adab yang baik, serta prestasi akademiknya yang menjadi kebanggaan dan ketenangan hati orang tua. Ikhwani fillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, mungkin banyak di antara kita yang berpura-pura sakit karena malas belajar, yang berpura-pura sakit karena malas berhalaqah. Akan tetapi orang tua kita di sana berpura-pura sehat untuk tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan kita.
Marilah kita jadikan kesempatan masa belajar di pondok ini sebagai kesempatan membalas pengorbanan orang tua kita. Kita memang belum mampu membalas kebaikan, kita memang belum mampu memberi mereka harta atau kemewahan, akan tetapi doa, prestasi, serta akhlak yang baik adalah hadiah yang terindah yang bisa kita berikan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu berbakti kepada orang tua kita dan menjaga hati mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untur ma qala wa la tantur ma qala. Fastabiqul khairat. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.